Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ikrar Pramudia MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Matematika kelas B serta teman-teman mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UNS yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya Fahrunisa Cahaya Afifi NIM K1317023 akan mempresentasikan seminar matematika yang telah saya tulis dengan judul Perbandingan Solusi Metode Romberg dan Metode Gauss-Legendre pada Integral Numerik Fungsi Trigonometri. Pembahasan kali ini meliputi bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori dan pembahasan, dan yang terakhir bab 3 simpulan dan saran. Di bab 1 pendahuluan itu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan saya uraikan sebagai berikut. Matematika pada dasarnya merupakan alat, penghubung, sarana atau pelayan bagi ilmu pengetahuan lainnya. Munculnya berbagai macam aplikasi atau perhitungan matematika dalam berbagai ilmu menunjukkan betapa pentingnya arti matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penerapan matematika dalam ilmu fisika, teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu cabang matematika yang paling banyak digunakan itu adalah kalkulus. Kalkulus sendiri dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Integral banyak diterapkan di bidang fisika, teknik, dan kimia untuk menghitung luasan daerah, volume benda, massa, pusat massa, momen inersia, dan radius sekitaran. Tetapi, seringkali dijumpai permasalahan dalam perhitungan integral. Perhitungan integral secara umum dapat dilakukan dengan cara manual atau analitik. Akan tetapi, terdapat kondisi di mana perhitungan integral itu sulit dilakukan secara analitik, contohnya pada fungsi trigonometri. Ketika menjumpai permasalahan tersebut, solusi yang dapat kita lakukan adalah menghitung nilai integralnya menggunakan metode numerik. Dalam metode pengintegralan secara numeris terdapat dua pendekatan utama, yaitu metode Newton-Cotes atau equalispace dan metode Gauss-Quadratur atau unequalispace. Pada metode Newton-Cotes, salah satu metode pengintegralan yang memiliki tingkat ketelitian tinggi adalah metode Romberg. Sedangkan pada metode Gauss-Quadratur, salah satu contoh metode yang memiliki tingkat ketelitian tinggi adalah metode Gauss-Legendre. Nah, pada seminar ini dilakukan pengkajian terhadap tingkat keakuratan integrasi numerik menggunakan metode Romberg dan metode Gauss-Legendre didasarkan pada nilai relatif errornya pada fungsi trigonometri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama adalah bagaimana cara penyelesaian integral numerik fungsi trigonometri dengan metode Romberg dan metode Gauss-Legendre, dan yang kedua adalah bagaimana perbandingan relatif error dari solusi integral numerik fungsi trigonometri dengan menggunakan metode Romberg dan metode Gauss-Legendre. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengetahui cara penyelesaian integral numerik fungsi trigonometri dengan menggunakan metode Romberg dan metode Gauss-Legendre, dan yang kedua mengetahui perbandingan relatif error solusi integral numerik dari kedua metode tersebut pada fungsi trigonometri. Di sini ada 3 manfaat penulisan. Yang pertama sebagai dasar ilmu yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan keilmuan dalam bidang sains. Yang kedua sebagai sarana untuk menambah wawasan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi matematika maupun pendidikan matematika. Dan yang terakhir dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dunia teknik, fisika, dan lain sebagainya melalui penerapan ilmu matematika khususnya pada bidang metode numerik. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, ada kajian teori dan pembahasan. Di kajian teori kita akan membahas mengenai 4 macam definisi. Yang pertama adalah integral tentu yang akan dibagi menjadi 2, yaitu integral analitik dan integral numerik. Yang kedua ada metode Romberg, itu ada ekstrapolasi Richardson dan integral Romberg. Yang ketiga ada metode Gauss-Legendre. Di sini ada polinomial ortogonal, Gauss-Quadratur, dan
integral Gauss-Legendre, dan yang terakhir adalah fungsi trigonometri. Yang pertama, kita akan mendefinisikan apa itu integral tentu. Integral merupakan perhitungan dasar dalam kalkulus yang dimanfaatkan dalam banyak hal. Integral dimanfaatkan untuk menghitung luas daerah, volume permukaan, volume benda putar, dan lain sebagainya. Secara umum, rumus integral dari suatu fungsi fx pada interval a, b dituliskan sebagai berikut. Bahwa integral dari a sampai b fx dx sama dengan f besar b dikurangi f besar a, dengan f besar x merupakan antiturunan dari f kecil x. Kemudian integral tentu itu dibagi menjadi dua, yaitu integral analitik dan integral numerik. Pertama, kita akan mendefinisikan apa itu integral analitik. Dalam matematika, apabila suatu persoalan dapat diselesaikan melalui teorema maupun formula yang terkait, maka penyelesaian itu disebut sebagai penyelesaian analitik. Nilai yang dihasilkan dari penyelesaian secara analitik akan menjadi acuan atau pedoman bagi penyelesaian yang menggunakan metode pendekatan atau numerik. Sebagai contoh dalam gambar ini, itu disajikan sebuah fungsi fx yang akan dihitung nilai integralnya dari selang dari titik A sampai B. Berarti selang yang digunakan di sini adalah A, B. Apabila kita menghitung nilai integralnya itu secara analitik, berarti solusi yang kita dapatkan adalah solusi analitik yang dapat dijadikan sebagai pedoman ketika kita menghitung nilai integralnya secara numerik. Kemudian ada yang disebut sebagai integral numerik. Berbeda dengan integral analitik, integral numerik didefinisikan sebagai suatu proses dalam menentukan nilai integral suatu fungsi yang telah dibatasi oleh selang tertentu dengan menggunakan nilai-nilai numerik yang telah diketahui sebelumnya. Keuntungan dalam menggunakan integral numerik ini adalah mudah diaplikasikan pada persoalan integral fungsi yang cukup kompleks. Contohnya adalah fungsi trigonometri. Sutrisno dan Heri berpendapat bahwa metode integrasi numerik itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu metode Newton-Cotes dan metode Gauss-Quadrature. Metode Newton-Cotes merupakan metode yang menggunakan panjang interval yang sama. Contoh dari metode Newton-Cotes adalah metode trapesium, metode Simpson, baik Simpson 1/3 maupun 3/8, metode Romberg, dan metode Boole. Selanjutnya, metode Gauss-Quadrature adalah metode yang menggunakan panjang interval yang telah ditentukan. Dalam artian, interval yang digunakan tidak harus sama. Contoh dari metode Gauss-Quadrature adalah metode Gauss-Legendre, Lobato, Radau, Laquerre, Hermite, dan Chebyshev. Kemudian yang kedua, kita akan mendefinisikan apa itu integral Romberg. Namun sebelumnya kita harus mendefinisikan ekstrapolasi Richardson terlebih dahulu. Bahwa ekstrapolasi Richardson adalah metode yang menggunakan dua nilai aproksimasi integral untuk menghitung nilai aproksimasi yang lebih baik. Perhitungan nilai aproksimasi integral dan errornya secara umum menggunakan penerapan aturan trapesium yang menggunakan dua pendekatan H1 dan H2. Dalam hal ini dituliskan IH1 ditambah EH1 sama dengan IH2 ditambah EH2, dengan IH merupakan nilai aproksimasi dari segmen ke N dalam metode trapesium, dan EH merupakan kesalahan pemotongan atau truncation error, dengan EH sebagai berikut: min B min A per 12 kali H kuadrat dikali turunan kedua dari F. Selanjutnya, persamaan tersebut dapat kita perumum ke dalam n orde, sehingga kita akan mendapatkan formula ekstrapolasi Richardson yang dituliskan sebagai berikut, bahwa nilai integral itu akan mendekati IHN ditambah 1 dibagi 2 pangkat n dikurangi 1 kali IHN dikurangi IHN min 1. Baik, selanjutnya adalah integral Romberg. Formula integrasi Romberg dapat diturunkan dari formula ekstrapolasi Richardson dengan menambahkan faktor pembobot yang dapat meningkatkan nilai aproksimasi integralnya yang
diformulasikan dengan I J, K atau nilai hampiran integralnya sama dengan 4 pangkat K-1 kali I J plus 1, K-1 dikurangi I J K-1 dibagi 4 pangkat K-1 dikurangi 1. Dengan I J plus 1, K-1 merupakan nilai integral dengan ketelitian yang lebih tinggi. I J K-1 merupakan nilai integral pada iterasi sebelumnya dan I J, K adalah nilai integral hasil perbalikan. Perlu kita ketahui bahwa metode integrasi Romberg merupakan metode yang menghitung integral menggunakan iterasi, sehingga di sini kita harus menghitung dengan jumlah interval yang besar guna mendapatkan akurasi yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan akurasi nilai integralnya adalah dengan membagi dua interval secara terus-menerus sampai nilai integral yang dihitung itu konvergen pada suatu nilai. Sebagai contoh, di sini dituliskan tabel integrasi metode Romberg dengan OH hingga pangkat 10. OH itu merupakan orde Galat. Sehingga semakin tinggi orde Galat yang kita gunakan, maka nilai errornya itu semakin rendah, sehingga otomatis nilai hampiran integrasi Romberg yang kita dapatkan akan semakin mendekati nilai eksaknya. Di sini kita dapat menghitung I1,1 dengan J1 dan K-nya itu 1 menggunakan rumus aturan trapesium. Kemudian untuk menghitung I J, K yang lain, kita menerapkan aturan metode Romberg yang telah kita bahas sebelumnya. Sehingga pada tabel contoh ini, kita akan mendapatkan nilai integral Romberg pada I55. Seperti itu. Selanjutnya, secara lebih rinci, kita dapat meringkas langkah integrasi Romberg sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mendefinisikan fungsi fx yang akan kita integralkan. Kemudian kita menentukan batas-batas integralnya. Dalam hal ini a, b yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah iterasi atau n, menentukan nilai h atau panjang partisi yang kita inginkan dengan rumus b min a per n, dan selanjutnya menghitung nilai integrasi kolom pertama tadi I1,1 dengan rumus aturan trapesium sebagai berikut, dan yang terakhir menghitung nilai integrasi kolom kedua hingga kolom ke n dengan menggunakan formula integrasi Romberg. Kemudian metode selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode pengintegralan Gauss-Legendre. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu polinomial ortogonal. Secara umum, suatu polinomial Gx dengan orde K disebut ortogonal terhadap fungsi pembobot Wx jika yang pertama, integral dari A sampai B Wx Gnx Gmx dx sama dengan 0 dengan n tidak sama dengan m, atau integral dari A sampai B Wx Gnx kuadrat dx sama dengan Cn tidak sama dengan 0. Kemudian titik evaluasi atau fixed point xi dengan i sama dengan 0, 1, 2 hingga n-1 dapat ditentukan dengan mencari penyelesaian dari polinomial Legendre sebagai berikut, bahwa Pnx dengan orde n menunjukkan polinomial Legendre dirumuskan sebagai 1 dibagi n faktorial kali 2 pangkat n, kemudian dikalikan turunan kedua dari x kuadrat dikurangi 1 pangkat n dibagi turunan dari x pangkat n. Lalu, Pnx tadi merupakan polinomial Legendre yang ortogonal dengan orde n pada interval negatif 1 hingga 1 terhadap fungsi pembobot Wix. Fungsi pembobot Wix dengan i sama dengan 0, 1, 2 hingga n-1 dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut, bahwa Wix dengan orde i sama dengan 2 dibagi 1 dikurangi xi pangkat 2 kali polinomial Legendre dikuadratkan. Selanjutnya kita beralih ke metode Gauss kuadratur. Metode Gauss kuadratur
itu menghitung nilai integral dengan mengambil nilai fungsi di beberapa titik tertentu yang dapat mewakili perhitungan luas suatu daerah. Nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan memanfaatkan titik pembobot dan pembobot integrasinya. Sebagai contoh di sini ada gambar kurva Y sama dengan fx. Kita akan menghitung nilai integrasinya dari dari interval min 1 hingga 1 menggunakan formula Gauss kuadratur, itu akan menjadi W1 kali Fx1 plus W2 kali Fx2. Dalam hal ini W1 dan W2 merupakan fungsi pembobot, kemudian X1 dan X2 merupakan titik pembobotnya. Nah, persamaan tadi W1 kali Fx1 ditambah W2 kali Fx2 itu dapat kita perluas menjadi 3 titik, 4 titik, hingga N titik. Sehingga rumus umum dari metode Gauss kuadratur itu dapat kita tuliskan sebagai I atau integralnya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N WI kali Fxi. Dengan I-nya itu merupakan 1, 2, 3, sampai N yang menyatakan banyaknya titik argumentasi fungsi, sehingga untuk setiap N titik evaluasi terdapat 2N variabel yang akan dicari nilainya. Nah, kemudian kita ke integral Gauss-Legendre. Nah, integral Gauss-Legendre ini merupakan metode pengintegralan yang menggunakan konsep Gauss kuadratur, sehingga dapat mengintegralkan fungsi pada interval negatif 1 hingga 1 dengan baik. Polinomial yang digunakan di sini disebut polinomial Legendre. Untuk menentukan panjang interval itu dapat menggunakan fungsi pembobot Wix yang telah kita bahas tadi. Nah, apabila kita akan menghitung integral tentu menggunakan konsep Gauss kuadratur, misal kita definisikan integral tentu sebagai berikut, bahwa I sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Lalu, langkah yang dapat kita lakukan untuk menghitung nilai integrasinya dengan menggunakan formula Gauss-Legendre itu kita transformasikan terlebih dahulu selang A, B menjadi negatif 1 sampai 1. Variabel X menjadi variabel U, serta dx menjadi du. Sehingga integral tadi dari A sampai B fx dx itu akan berubah menjadi integral dari negatif 1 hingga 1 gu du. Nah, dari mana U-nya ini? U-nya ini dapat kita peroleh dengan melakukan perbandingan garis dengan X sama dengan A plus B ditambah B min A kali U dibagi 2. Kemudian du kita peroleh dari penurunan X, sehingga dx sama dengan B min A kali du dibagi 2. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mentransformasikan selang dan mensubstitusikan persamaan diferensial tadi, maka kita akan dapatkan formula Gauss-Legendre sebagai berikut, bahwa integral tentu dari A sampai B fx dx itu dapat dihitung menggunakan formula Gauss-Legendre dengan B min A per 2 kali integral dari negatif 1 sampai 1 F A plus B ditambah B min A kali U dibagi 2 du. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi trigonometri. Di sini, misalkan kita mempunyai lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, artinya lingkaran tersebut berpusat di titik 0,0 dengan panjang jari-jari 1. Kemudian kita gambarkan sudut θ sebagai berikut. Nah, perbandingan trigonometri untuk sudut θ masing-masing adalah sin θ sama dengan Y per R, dengan R-nya itu adalah panjang jari-jari. Kemudian cos θ sama dengan X per R, dan tangen θ sama dengan Y per X. Selanjutnya, pemetaan atau fungsi sin, cos, dan tan merupakan pemetaan dari himpunan sudut ke himpunan bilangan real yang dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1 itu menggambarkan fungsi sin yang didefinisikan dipetakan dari θ ke sin θ dengan θ anggota bilangan real dengan f θ sama dengan sin θ. Begitu seterusnya hingga kita dapatkan
untuk cos theta, f theta sama dengan cos theta, dan untuk tangen theta, f theta sama dengan tangen theta. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masalah. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi trigonometri beserta batas integrasinya. Yang kedua, nilai eksak integral fungsi beserta grafiknya. Yang ketiga, nilai integral numerik metode Romberg dan Gauss-Legendre. Dan yang terakhir adalah perbandingan error metode Romberg dan Gauss-Legendre. Yang pertama, fungsi trigonometri beserta batas integrasinya. Pada seminar ini, saya mengambil 4 fungsi trigonometri yang saya definisikan sebagai berikut. F1x adalah sekant kuadrat x dibagi akar 1 ditambah tangen x dengan batas integrasinya dari pi per 6 hingga pi per 4. Kemudian F2x adalah akar 1 ditambah kotangen x kali kosekant kuadrat x dengan batas integrasinya pi per 6 hingga 2 pi per 3. F3x adalah 1 ditambah sin kuadrat x kali cos akar x dibagi akar x dengan batas integrasinya dari pi per 16 hingga pi per 8. Dan F4x adalah 3x kuadrat cos x pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 7 dengan batas integrasinya 4 pi per 6 hingga 7 pi per 5. Kemudian dengan menggunakan bantuan software MATLAB dan Maple, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu fungsi trigonometri yang akan kita hitung integralnya. Misalkan di sini saya akan menghitung F1x. Dengan F1x-nya itu adalah tadi sekant kuadrat x dibagi 1 ditambah tangen x dengan batas pengintegrasian dari pi per 6 hingga pi per 4. Saya masukkan inputannya pada software Maple, kemudian saya hitung dalam bentuk radian sehingga kita dapatkan hasil pengintegralannya adalah 0,316575003. Ini merupakan nilai eksak dari integral fungsi F1 pada interval pi per 6 hingga pi per 4. Kemudian untuk melakukan pengintegralan dengan menggunakan metode Romberg, di sini saya menggunakan bantuan software MATLAB dengan terlebih dahulu menentukan algoritma bahasa pemrograman MATLAB untuk integrasi Romberg. Di sini sudah dituliskan contoh dari bahasa pemrograman untuk integrasi Romberg. Perlu kita cermati di sini pada paragraf kedua itu ada F sama dengan add. Itu selanjutnya di baris selanjutnya kita menuliskan fungsi yang akan kita integralkan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan fungsi F1x sebagai contoh. Kemudian kita masukkan nilai batas-batas pengintegralannya. Tadi bahwa untuk fungsi F1x kita integralkan dari batas bawahnya itu pi per 6 dan B atau batas atasnya itu pi per 4. Di sini A menunjukkan batas bawah pengintegralan, kemudian B menunjukkan batas atas pengintegralan. Kemudian N itu menunjukkan banyaknya iterasi yang kita butuhkan. Jadi kita perlu memperhatikan di sini pada paragraf kedua yaitu fungsi apa yang kita masukkan, kemudian batas bawah pengintegralannya, batas atas pengintegralannya, dan banyaknya iterasi yang kita butuhkan atau N-nya. Kemudian kita memasukkan formula-formula yang lain untuk algoritma Romberg sehingga ketika kita selesai menginputkan algoritma tersebut, kita akan dapatkan output sebagai berikut. Nah, di sini pada baris terakhir itu merupakan nilai integrasi Romberg yang kita dapatkan dari inputan yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini tertulis bahwa hasil dari integrasi Romberg yang kita lakukan adalah 0,316575547. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode Gauss-Legendre. Yang pertama kita menentukan titik-titik evaluasi atau XI dan fungsi pembobot atau WI dari Gauss-Legendre. Kemudian kita mentransformasikan fungsi dan batas-batas integrasinya
dari A, B menjadi negatif 1,1 dengan menggunakan persamaan metode Gauss-Legendre yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, saya melakukan perhitungan integral metode Gauss-Legendre dengan menggunakan software MATLAB dan contohnya sebagai berikut. Saya menggunakan fungsi f1x yaitu sekant kuadrat x dibagi 1 ditambah tangen x dari batas bawahnya tadi pi per 6 hingga batas atasnya pi per 4. Nah, di sini kita melakukan transformasi selang dari A, B menjadi min 1,1 sehingga saya memasukkan batas pengintegralnya di sini adalah dari negatif 1 sampai 1. Kemudian kita ubah variabel x menjadi variabel u sehingga otomatis dx menjadi du. Nah, setelah kita menginputkan nilai batas bawah, batas atas, dan fungsi yang akan kita integralkan dan kita hitung dengan menggunakan radian, kita akan dapatkan nilai integrasi Romberg untuk fungsi f1x adalah 0,316575003. Nah, setelah mendapatkan hasil dari metode Romberg dan metode Gauss-Legendre, kita akan menentukan nilai relatif error dari masing-masing metode, dan yang terakhir adalah membandingkan hasil integrasi numerik metode Romberg dan metode Gauss-Legendre dengan menganalisis seberapa besar nilai relatif error yang muncul pada langkah sebelumnya. Nah, di sini ini adalah nilai eksak dari integral fungsi beserta grafiknya dari f1x hingga f4x sebagai berikut. Bahwa nilai eksak untuk f1x adalah 0,316575003, kemudian untuk f2x adalah 2,8273419777 dan F3 itu 0,341508545 dan yang terakhir untuk F4 adalah 0,16942077783. Itu adalah nilai eksak dari integral masing-masing fungsi. Nah, kemudian tadi kita sudah menghitung menggunakan integral Romberg dan integral Gauss-Legendre serta kita sudah mengetahui berapa nilai eksaknya, maka kita dapat membandingkan nilai eksak dari masing-masing metode yang kita gunakan. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu untuk nilai metode Romberg kita dapatnya berapa dan untuk nilai Gauss-Legendre berapa sehingga kita bisa bandingkan dengan nilai eksak masing-masing fungsi yang kita integralkan. Nah, untuk membandingkan keakuratan dari dua metode tadi, parameter pembanding yang kita gunakan adalah seberapa besar nilai error yang muncul. Adapun nilai relatif error dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut, bahwa nilai relatif error adalah mutlak dari selisih antara integrasi numerik dengan nilai eksak fungsi integralnya dibagi dengan nilai eksak integral fungsi tersebut kali 100%. Nah, di sini untuk fungsi f1x dengan menggunakan metode Romberg kita mendapatkan errornya itu adalah 4,67 kali 10 pangkat min 7 dengan metode Romberg. Kemudian untuk metode Gauss-Legendre itu nilai relatif errornya itu 0, artinya nilai eksak itu sama dengan nilai integrasi fungsi menggunakan Gauss-Legendre untuk F1. Kemudian untuk F2 adalah 3,43533 kali 10 pangkat negatif 4 untuk metode Romberg. Dan untuk metode Gauss-Legendre hasilnya 0 untuk relatif errornya. Kemudian untuk F3 itu adalah 7,65 kali 10 pangkat negatif 7 untuk metode Romberg. Dan untuk metode Gauss-Legendre adalah 0%. Dan yang terakhir untuk fungsi F4x itu untuk metode Romberg kita mendapatkan nilai relatif error 9,9 kali 10 pangkat negatif 9%. Dan untuk metode Gauss-Legendre kita dapat nilai relatif errornya 1 kali 10 pangkat negatif 10%. Yang artinya untuk rata-rata relatif error dari metode Romberg itu sebesar 8,619375 kali 10 pangkat negatif 5%. Dan untuk metode Gauss-Legendre kita punya nilai relatif errornya
rata-rata 2,5 kali 10 pangkat negatif 11%. Kemudian yang terakhir adalah bab 3 penutup. Di sini kita akan mencoba melihat simpulan dan saran. Yang pertama, kita dapat menuliskan secara lebih rinci langkah pengintegrasian dengan menggunakan metode Romberg adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan kita integralkan. Yang kedua, menentukan batas-batas pengintegralan, menentukan jumlah iterasi yang kita inginkan, menentukan panjang partisi atau H, kemudian menghitung nilai integrasi kolom pertama dengan menggunakan aturan trapesium, dan menghitung nilai integrasi kolom kedua sampai kolom ke N menggunakan formula integrasi Romberg sebagai berikut. Kemudian metode Romberg yang tadi kita gunakan dalam perhitungan integral numerik pada 4 fungsi trigonometri itu mendapatkan rata-rata nilai error sebesar 8,6193725 kali 10 pangkat negatif 5% atau kurang dari 1%, yang berarti tingkat ketelitian metode Romberg untuk pengintegralan keempat fungsi trigonometri tadi memiliki kesalahan yang cukup kecil, kurang dari 1%. Selanjutnya, untuk metode Gauss-Legendre kita dapat menuliskan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan fungsi fx yang akan kita integralkan. Kemudian menentukan batas-batas pengintegralannya, menentukan titik-titik evaluasi xi dan fungsi pembobot wi dari Gauss-Legendre, dan yang terakhir mentransformasikan fungsi dan batas integrasi dari a, b menjadi negatif 1,1 dengan menggunakan persamaan integral Gauss-Legendre sebagai berikut. Kemudian metode Gauss-Legendre yang kita gunakan tadi dalam perhitungan integral numerik pada 4 fungsi trigonometri memperoleh nilai rata-rata error relatif yang sangat kecil, yakni 2,5 kali 10 pangkat negatif 11%. Bahkan nilai errornya itu 0 pada fungsi f1, f2, dan f3, yang berarti nilai integrasi dengan menggunakan metode Gauss-Legendre untuk fungsi f1, f2, dan f3 sama dengan nilai integralnya secara analitik atau secara eksak. Dan pada akhirnya metode Gauss-Legendre menghasilkan solusi numerik dengan error lebih kecil dibandingkan metode Romberg ketika diterapkan untuk menghitung integral fungsi trigonometri. Kemudian yang terakhir adalah saran. Pada makalah ini telah diuraikan tentang perbandingan solusi integral numerik metode Romberg dan metode Gauss-Legendre pada fungsi trigonometri. Selanjutnya, pembaca dapat menerapkan metode Gauss-Legendre dalam menentukan integral numerik fungsi trigonometri karena memiliki nilai relatif error yang lebih kecil jika dibandingkan dengan metode Romberg. Pembaca juga diharapkan dapat menggunakan metode-metode lain untuk menentukan solusi integral numerik, karena dalam makalah ini hanya mengkaji tentang metode Romberg dan metode Gauss-Legendre saja, sehingga dimungkinkan terdapat metode pengintegralan numerik yang lain yang memiliki tingkat ketelitian lebih baik jika dibandingkan dengan metode Gauss-Legendre. Demikian presentasi seminar matematika yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.